the law atau enggak. Ya. Habis melakukan perampokan, masyarakat menyaksikan, justru dia menantang masyarakat ini, bisa juga. Baik. Karena tapi tetap dalam rangka agar dia bisa terhindar tetap. Baik. Tadi saudara ahli jelaskan kalau perencanaan setelah terjadinya kejadian itu dibuat sebelum melakukan tindak pidana, maka itu masuk dalam kualifikasi berencana. Salah satu ukurannya begitu ya, saudara ahli. Kalau dalam fakta perkara ini ternyata si pelaku tidak pernah menyampaikan rencana apapun setelah terjadinya peristiwa kejahatan, tetapi kemudian setelah peristiwa tersebut terjadi, tindak pidana dilakukan, terjadi penembakan dalam kasus ini, kemudian baru diinformasikan kepada masing-masing pelaku yang lainnya bahwa sebaiknya kita segera mengamankan diri dengan cara begini. Apakah itu masuk Termasuk perencanaan. kok bisa gimana? Ya, sekarang gini, sebelum melakukan sudah mempertimbangkan apa yang harus dilakukan setelah itu. Bukan Pak, saudara ahli. Makanya saya koreksi. Kalau tadi kita paham, saudara ahli kan sampaikan sebelum dilakukannya tindak pidana dalam fakta itu, sebelum penembakan, kemudian disampaikan kepada pelaku yang lain bahwa nanti kalau terjadi penembakan yang akan kita lakukan adalah 1, 2, 3, 4 ABCD. Dalam fakta ini tidak diinformasikan itu sebelum terjadi peristiwa tersebut. Setelah penembakan baru kemudian pelaku menyampaikan karena ada penembakan ini maka kita harus lakukan A, B, dan C. Apakah kemudian parameter tadi menjadi ukuran juga dalam konteks? Saya menjelaskan itu berdasarkan kronologi yang saya terima dari penyidik. Baik, gitu. Kalau begitu saya jadi sekarang gini, melakukan analisa harus berdasarkan data yang dapat dipercaya, gitu, ya. Dan data formal cenderung bisa dipercaya. Dan ketika saya membaca kronologi, oh ini ada perencanaan sebelum dilakukan tindakan. Saudara ahli baca semua BAP dalam perkara ini? Hanya yang diberikan kepada saya. Yang diberikan yang mana? Khusus untuk meminta keterangan saya. Iya, maksudnya kan ini ada banyak keterangan saksi-saksi. Waktu saudara ahli dikonfirmasi keterangannya, kan tadi disampaikan berdasarkan informasi yang sebatas disampaikan penyidik. Saya tanyakan, gitu. Berita, saudara ahli baca nggak semua berita acara dalam berkas perkara, bukti-bukti yang disajikan dalam berkas perkara? Hanya yang diberikan kepada saya. Yang mana yang diberikan kepada ahli? Itu ada di berkas perkara pemeriksaan saya. Gitu. Informasinya, keterangan, maksud saya, apakah jalan cerita itu hanya pada satu keterangan saksi saja atau juga berikut dari keterangan saksi yang lain secara lengkap? Keterangan secara lengkap siapa saja yang ikut serta di dalam peristiwa itu semenjak dari Magelang sampai dengan di Jakarta. Artinya saudara ahli sudah baca semua BAP? Bukan, saya tidak bisa mengatakan semua BAP, tapi yang diberikan oleh penyidik kepada saya. Kuasa hukum Ferdi Sambo kaget dengar jawaban saksi ahli kriminolog, terjebak pertanyaan sendiri. Kuasa hukum Ferdi Sambo terlihat kaget mendengar jawaban dari saksi ahli kriminolog, terjebak dengan pertanyaan sendiri. Ferdi Sambo JS telah menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Senin 19 Desember 2022. Bersama kuasa hukumnya, sidang lanjutan Ferdi Sambo CS tersebut menghadirkan beberapa saksi mahkota dan saksi ahli. Dari beberapa pertanyaan yang diberikan kepada para saksi, ada satu yang menjadi perhatian. Kuasa hukum dari suami Putri Chandrawati tersebut bertanya kepada ahli kriminolog mengenai pembunuhan berencana. Awalnya kuasa hukum Ferdi Sambo menjelaskan mengenai peristiwa penembakan yang tidak melakukan rencana apapun sebelum terjadi tindak pidana tersebut. Kemudian ia bertanya apakah hal itu termasuk ke dalam pembunuhan berencana atau tidak.
kalau dalam perkara ini ternyata si pelaku tidak pernah menyampaikan rencana apapun setelah terjadinya penembakan. Tapi kemudian setelah peristiwa baru diinformasikan kepada pelaku lainnya bahwa sebaiknya kita segera untuk mengamankan diri dengan cara begini. Apakah itu termasuk perencana? Ujar kuasa hukum Ferdy Sambo dikutip dari @leosinaga. Lalu kriminolog menjawab bahwa hal tersebut termasuk ke dalam pembunuhan berencana. Termasuk berencana, jawab kriminolog. Lantas kuasa hukum Ferdy Sambo kaget mendengar jawaban itu dan bertanya lagi mengapa bisa seperti itu. Ahli kriminolog mengatakan bahwa mereka sudah mempertimbangkan apa yang sudah dilakukan sebelum melakukan tindak pidana tersebut. Karena begini, sebelum melakukan sudah mempertimbangkan apa yang harus dilakukan setelah itu, jawabnya. Seolah tak puas dengan jawabannya, kuasa hukum Ferdy Sambo menjelaskan kembali pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Namun ahli kriminolog mengatakan bahwa ia hanya menjelaskan berdasarkan kronologi yang diterima dari penyidik. Apakah kemudian parameter tadi menjadi ukuran dalam konteks? Tanya kuasa hukum Ferdy Sambo. Yang menjelaskan itu berdasarkan kronologi yang saya terima dari penyidik, ujar kriminolog. Ahli kriminolog juga menjelaskan bahwa harus melakukan analisa berdasarkan data yang dapat dipercaya. Melakukan analisa harus berdasarkan data yang dapat dipercaya. Data formal cenderung bisa dipercaya. Ketika saya membaca kronologi, oh ini ada perencanaan sebelum dilakukan tindakan. Mendengar itu, banyak warganet yang memberikan komentar bahwa kuasa hukum Ferdy Sambo tersebut terjebak dengan pertanyaannya sendiri. Itu dia momen kuasa hukum Ferdy Sambo kaget mendengar jawaban saksi ahli kriminolog dan terjebak dengan pertanyaan sendiri.